Salam sejahtera buat kita semuanya, anak-anak kami kelas 12 IPA. Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik semua. Baik, pertemuan kita yang kedua ini Bapak mau sampaikan dulu tentang masalah statistik, yaitu khusus mengenai penyajian data. Nah, penyajian data yang kemarin itu sudah kita pahami, ada dalam bentuk diagram garis, kemudian diagram lingkaran, dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal maupun data berkelompok. Nah, maka hari ini Bapak mau perjelas dulu untuk kalian semuanya, masih dalam penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Itu pertanyaan buat kita semuanya. Karena kemarin Bapak sudah katakan bahwa Bapak akan jelaskan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, kepada anak-anak kami sekalian, cara membuat distribusi frekuensi data berkelompok itu ada langkahnya, yaitu sebagai berikut. Nah, pertama kita harus menentukan dulu jangkauan yang disingkat dengan J. Nah, apa itu jangkauan? Itu adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil atau data maksimum disingkat dengan Xmax dan data terkecil disingkat dengan Xmin. Jadi jangkauan sama dengan data maksimum dikurang dengan data minimum. Nah, itu langkah yang pertama. Selanjutnya langkah kedua kita harus menentukan banyak kelas interval, yaitu dengan cara aturan Sturges. Nah, ini adalah bentuknya, bahwa banyak kelas disimbolkan dengan K itu sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Nah, N itu adalah merupakan banyak data. Dan hasil akhir yang diperoleh nanti harus dibulatkan. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kita menentukan panjang interval kelas, yaitu dengan rumus bahwa panjang interval kelas yang disimbolkan dengan I itu adalah jangkauan per banyak kelas. Nah, yang keempat langkahnya adalah kita pilih batas bawah kelas interval pertama. Ya, biasanya diambil itu dari data terkecil. Nah, mana nanti data yang minimum itulah merupakan batas bawahnya, ya. Nah, kemudian tentukan frekuensi pada masing-masing interval kelas dengan menggunakan sistem turus atau toli. Nah, nanti kita turus data-datanya. Ini contohnya. Nah, diketahui data ujian matematika dari 100 orang siswa kelas 12 IPA. Ini dia datanya, ya, dari 67, 78, 66 sampai dengan yang terakhir itu 75. Ini 100 orang. Nah, pertanyaan buat kita, buatlah daftar distribusi frekuensi data tersebut. Nah, dari data ini kita mau buat dia dalam bentuk tabel. Nah, maka kita lihat tadi langkah-langkahnya itu harus kita penuhi. Ini dia jawabannya. Ini penyelesaiannya. Nah, langkah 1 bahwa kita temukan dari data itu adalah data maksimumnya atau data paling besar itu ada 78 dan data terkecilnya adalah 40. Maka jangkauannya adalah nanti data maksimum kurang data minimum, yaitu 78 kurang 40 itu sama dengan 38. Nah, setelah itu kita tentukan ya banyak kelasnya. Nah, tadi data ada 100. Nah, dengan aturan Sturges tadi bahwa banyak kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log 100. Kita tahu log 100 itu adalah 2. Ya. Nah, maka diperolehlah 1 tambah 3,3 kali 2 berarti 1 tambah 6,6 itu adalah 7,6. Nah, dibulatkan itu adalah sama dengan 8. Nah, langkah 3 panjang interval kelas ditentukan bahwa jangkauan itu per banyak kelas. Jadi 38 tadi jangkauan dibagi dengan 8 berarti sama dengan 4,65. Dan dibulatkan menjadi 5. Langkah yang keempat, batas bawah kelas interval diambil dari data terkecil. Data terkecil adalah 40. Nah, tadi diperoleh bahwa panjang kelas itu adalah 5, maka kelas interval pertama kita susun dari mulai 40 sampai dengan 44. Nah, jadi 40, 41, 42, 43, 44. Berarti ada 5 dia. Ya, panjang kelasnya. Nah, selanjutnya kita susun 45 sampai 49. Begitu dan seterusnya 50 sampai dengan 54 sampai data yang terakhir. Nah, ini kita lihat ya.
Nah, jadi tabel distribusi frekuensinya seperti ini dari data itu, bahwa ternyata data 40 sampai 44 itu diperoleh ada 7 orang, data 45 sampai 49 itu ada 10 orang, data 50 sampai 54 itu ada 7 orang, data 55 sampai 59 itu ada 20 orang, data 60 sampai dengan 64 itu ada 21 orang, data 65 sampai dengan 69 itu ada 16 orang, dan data 74 sampai 74 itu ada 11 orang. Nah, terakhir 75 sampai dengan 79 itu ada 8 orang. Nah, kira-kira inilah dia dengan menghilangkan turus atau tolinya, maka diperolehlah inilah tabel distribusi frekuensinya. Nah, yuk sekarang kita dihadapkan dengan latihan. Dengan cara yang sama, coba buatlah daftar distribusi frekuensi berkelompok data umur dari 40 kamu berikut. Nah, jadi ini ada data 40 yang harus kamu buat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, setelah dapat nanti data distribusi frekuensinya, maka jawablah untuk yang B-nya juga. Berapa banyak orang yang berumur di bawah 21 tahun? Berapa banyak orang yang berumur di atas 40 tahun? Ini pembelajaran kita hari ini, dan Bapak harap ini dikerjakan di buku latihan dan harus dilaporkan. Demikian pembelajaran hari ini, sampai jumpa. Bye.